lapisan dari penyusun dinding ini, kawan-kawan ya. Lapisannya ini cukup banyak ya, perhatikan paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, banyak sekali dari subscriber ya, penonton yang bertanya ke saya, Pak, kalau milih toren atau tandon mana sih Pak yang paling bagus gitu ya. Sebetulnya banyak ya pilihan merek, kawan-kawan. Nah, paling gampangnya cara mengetahui mana yang bagus, kalian coba lihat ya. Kalian kan pasti punya tetangga yang memiliki tandon atau toren ya. Kalian perhatikan ya, dari beberapa tetangga mungkin ada yang memiliki merek yang berbeda-beda. Kalian bandingkan gitu ya. Nah, kalau kelihatan warnanya awet cerah, itu pertanda bagus gitu. Ya, tentu saja masih banyak fitur-fitur lain yang selain warna saja. Tapi nanti saya akan bahas di sini lebih lengkap. Jadi itu tadi adalah indikator pertama ya, kawan-kawan. Kalau dia awet cerah warnanya, itu artinya dia memperhatikan kualitas. Kalau warna saja kualitasnya diperhatikan, berarti dalam-dalamnya pastinya diperhatikan juga. Nah, tandon yang saya punya ini nih merek Lucky Polytank yang tipe gold ya, kawan-kawan. Nah, ini sudah 2 tahun lebih ya. Ini saya selalu panas hujan kan di luar seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri dan kalian bandingkan ya sama video 2 tahun yang lalu. Ini videonya. Nah, silakan kalian perhatikan warnanya apakah kelihatan berubah ya. Bagi saya itu nggak kelihatan ada perubahan gitu. Kelihatan sama aja. Nah, saya bandingkan ya, kawan-kawan, sama punya tetangga saya ya. Ini mohon maaf, ini tetangga ya, saya ambil fotonya diam-diam karena tandonnya di luar rumah ya. Jadi kondisinya kurang lebih sama ya, sama-sama kena panas, kena hujan. Dan waktunya kalau nggak salah sih kurang lebih sama, waktu beli itu ya sekitar 2 tahun yang lalu ketika zaman Covid ya, kawan-kawan. Nah, kalian bandingkan ya. Jadi sekarang tandonnya seperti ini. Nah, warna aslinya itu sebetulnya oranye kemerahan ya, kawan-kawan. Tapi karena ya mungkin kualitasnya kurang, akhirnya sekarang jadi ya kuning keputihan kayak gitu ya, kuning muda gitu. Nah, mudah-mudahan kawan-kawan bisa mendapatkan ya sedikit petunjuk ya tahap awal memilih tandon gitu ya. Nah, sekalian saya akan jelaskan ya apa sih fitur yang dimiliki oleh tandon Lucky Polytank ini ya. Sekarang kalian akan saya ajak mendekat agar bisa melihat lebih jelas gitu ya. Baik, saya perlihatkan di sini ada lubang yang posisinya di atas, bagian atas tandon ya, kawan-kawan. Di sini kalian bisa manfaatkan untuk memasang pipa ataupun memasang peralatan seperti radar gitu ya. Namun ada hal lain yang saya ingin bicarakan ya. Kalian perhatikan ya bahwa di sini kita bisa melihat lapisan dari penyusun dinding ini, kawan-kawan ya. Lapisannya ini cukup banyak ya. Perhatikan paling atas ini adalah lapisan pelindung yang mana diberi warna biru dan aksen hitam ya. Nah, di mana ini adalah lapisan yang tahan UV ya, sehingga kalian perhatikan sendiri meskipun udah 2 tahun lebih warnanya masih cerah seperti baru gitu ya. Kemudian bagian bawahnya dia itu dilengkapi dengan peredam ya. Ini yang warnanya abu-abu atau coklat muda ini ya. Ini adalah lapisan peredam. Peredam apa? Dia peredam panas. Kemudian yang kedua dia adalah peredam dari benturan. Sehingga dia kalau kena benturan itu tidak mudah pecah, kawan-kawan. Nah, kemudian fungsi peredaman panas itu adalah untuk mengurangi suhu ya, agar tidak terlalu panas di dalam kalau kena sinar matahari ya. Karena apa? Bakteri itu lebih mudah tumbuh di suhu yang relatif lebih tinggi. Kemudian di bawahnya itu ada lapisan hitam. Lapisan hitam ini berfungsi agar cahaya matahari ya, cahaya tampak itu tidak tembus ke dalam ruangan tandon di dalam ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar lumut tidak mudah tumbuh ya, kawan-kawan. Ya benar, ini memang anti lumut ya. Kemudian kalian bisa lihat ya di bawahnya lagi ini ada lapisan berwarna putih ya. Nah, lapisan berwarna putih ini adalah untuk ya membantu kita mengecek level kebersihan ya. Contohnya apa? Misalkan sudah sekian tahun nih, terus mungkin ya ada kotoran yang mengendap di dalam, sehingga lebih mudah bagi kita. Kalau warnanya hitam tentu sulit ya, apakah ada kotoran atau tidak, sehingga dilapisin warna putih ya, kawan-kawan. Sekaligus ya tentu saja menambah ketebalan dan menambah kekuatan tandon. Nah, kemudian lapisan terakhir ya, kalian perhatikan ya, kawan-kawan. Ini saya senggol pakai kuku saya, ini kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan di layar. Yang mana bahan yang berwarna transparan ini adalah bahan yang mengandung antibakteri ya, kawan-kawan.
Nah, bahan yang antibakteri ini tentu saja dimaksudkan untuk membunuh bakteri ya yang menempel di dinding tandon ini gitu ya, sehingga lebih higienis gitu. Nah, jadi total ini tadi ada berapa lapisan? 5 lapisan ya, kawan paling luar, kemudian peredam, warna hitam, putih, sama yang terakhir tadi warna transparan. Nah, kalian juga mungkin penasaran ya, lihat di bagian dalamnya. Nanti akan saya perlihatkan ya, kawan. Di sini sebetulnya memang sehari-hari saya pakai untuk menyimpan air, tapi levelnya nggak tinggi ya. Oh ya, ini kalian bisa perhatikan ya, kawan. Lapisannya di sini adalah yang transparan tadi ya, yang paling dalam. Kemudian warnanya memang sedikit agak kebiruan ya. Jadi ini bukan tembus cahaya dari luar ke dalam, bukan. Ini warnanya memang seperti ini. Nah, kalian kalau ingin membuktikan bahwa ini tembus cahaya atau tidak ya, kawan. Kalian perhatikan ya, tangan saya taruh di luar sana ya. Ini kan cerah nih di luar sana. Kalau dia nggak tembus, ya nggak ada kelihatan bayangan tangan saya, ini artinya dia tidak tembus cahaya. Tentu saja ini memang tidak tembus cahaya. Kenapa? Karena tadi udah dilapisin ya, ada 5 lapis, kemudian ada lapisan yang warna hitam, tentu saja udah ngeblok, pasti nggak ada cahaya yang tembus sama sekali ya, kawan. Baik, ini saya perlihatkan bagian dalamnya ya, kawan. Kalian bisa lihat ya, itu ada garis yang warnanya agak kecoklatan ya. Itu memang segitu biasanya saya pakai untuk menyimpan air karena untuk keperluan konten ya. Namun seperti kalian lihat ya, setelah bertahun-tahun ini nggak lumutan ya. Ini terus terang saya itu nggak membersihkan sambil gosok-gosok gitu, nggak, kawan. Saya hanya membersihkannya ya sekedar aja, saya siram pakai air, pakai selang gitu ya. Kemudian ya dengan sapu aja, nggak perlu sampai disikat ataupun digosok dengan sabut segala macam. Nah, itu yang garis kecoklatan ya, kawan. Ya itu memang jejak ini ya, jejak level air ya. Tapi itu saya sudah coba ya. Saya bersihkan dengan kain pel aja, nggak perlu digosok kuat-kuat, udah hilang ya. Ini sengaja saya biarkan sebagiannya karena untuk menunjukkan ke kawan-kawan bahwa membersihkannya pun gampang ya. Ini setelah 2 tahun ya kondisinya masih seperti ini. Meskipun nggak saya isi penuh, tapi isinya selalu ada biasanya, kawan-kawan, selalu ada airnya. Namun ini saya kosongin untuk keperluan pembuatan video ini. Nah, kemudian ada satu tips juga ya, kawan. Yang bagian dalam tadi, itu yang warna agak kecoklatan tadi. Seperti saya bilang, itu gampang dibersihkan. Makanya tadi garisnya ada yang terputus, itu karena habis saya bersihkan hanya pakai kain pel ya. Saya gosok dari luar aja, kayak gini. Nah, satu tips ya, untuk tandon Lucky Polytank Gold ini, karena di dalamnya dilapisi lapisan yang antibakteri, kalian gosoknya itu jangan pakai gosokan yang kasar ya, misalkan sabut yang kasar itu ya, kawan. Jangan, karena apa? Nanti takutnya akan melukai dan malah menghilangkan lapisan yang antibakteri tadi. Jadi cukup dengan kain lembut ya, seperti kain handuk, kain pel. Jangan kain pel yang kasar ya, kain pel yang ada yang bentuknya kayak handuk itu kan. Saya biasanya pakai itu. Nah, kemudian ada yang mungkin kalian penasaran ya, Pak, itu harganya mahal nggak sih, Pak? Nah, sebetulnya gini, kawan-kawan, cara kalian membandingkan harga tandon ya. Kalian perhatikan aja, tadi sudah saya tunjukkan, tandon ini tebal, kemudian lapisannya itu ada 5 gitu. Nah, kalau kalian bandingkan sama tandon yang lapisannya hanya 2, apalagi tipis, apalagi warnanya cepat pudar kayak tadi, ya tentu nggak bisa dibandingkan secara langsung ya, bahwa ini lebih mahal, ini lebih murah. Ya kalian bandingkan, kalau dia harganya ini misalkan 2 kali lipat dari yang tadi ya masih wajar ya. Apalagi bedanya cuma sedikit misalkan, ya tentu sangat menguntungkan kalau beli yang bagus sekalian. Baik kawan-kawan, jadi sekian dulu ya. Mudah-mudahan konten kali ini bisa memberikan wawasan pada kawan-kawan bagaimana tips memilih tandon ya. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.